This is desperate. The goalkeeper's coming forward now. Xavi to take. Here it comes. It's a deep one. It's headed away. It's got to be cleared. It is cleared. Referee looks at his watch. That's it. Manchester United are through to the European Cup final for a third time. Sebuah resensi dari buku yang berjudul Alex Ferguson, autobiografi saya, yang ditulis sendiri oleh Sir Alex dengan tebal 397 halaman dan terbit tahun 2014 dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama. Sir Alexander Chapman Ferguson lahir di Govan, Skotlandia, 31 Desember 1941. Mengawali karir sebagai pemain bola berposisi sebagai striker, pada tahun 1957, Sir Alex tercatat pernah membela beberapa klub seperti Queen's Park, St Johnstone, Rangers, Falkirk, dan Ayr United. Sepanjang karirnya sebagai pemain, Sir Alex telah memainkan laga di semua kompetisi sebanyak 317 dan telah mencetak 170 gol. Setelah mengakhiri karir sebagai pemain, Sir Alex melanjutkan karirnya sebagai manajer di tim East Stirlingshire dan St Mirren, sebelum kemudian berhasil membawa Aberdeen sebagai juara Piala Winners Eropa pada musim kompetisi 1982-1983. Lalu menjadi manajer timnas Skotlandia pada tahun 1985-1986. Dan pada tahun 1986, Sir Alex memulai petualangannya sebagai manajer tim MU menggantikan Ron Atkinson dan telah sukses mempersembahkan 38 gelar juara di semua kompetisi yang menjadikan dia sebagai manajer sepak bola paling sukses di Inggris. Di bab-bab awal, pembaca diajak merasakan momen emosional Sir Alex mengambil keputusan untuk pensiun sebagai manajer MU. Mei 2013 menjadi hari terakhir Sir Alex sebagai manajer. Penulis juga menceritakan momen pergantian manajer MU yang pada saat itu tepat pertandingan ke 1500 Sir Alex bersama MU. Kepergian kakak iparnya memberikan pengaruh yang kuat kepada Sir Alex untuk pensiun. Dia merasa ini merupakan momen yang tepat bagi dia untuk pensiun. Pada akhir bab ini, Sir Alex mengomentari tidak banyak klub yang menyajikan atmosfer pertandingan seperti MU. Jika kami ketinggalan 1-0 dan waktu tersisa 20 menit lagi, pulanglah atau ada risiko Anda harus ditanduk keluar stadion, ujar Sir Alex. Pada bab selanjutnya, Sir Alex menceritakan latar belakang kehidupan masa mudanya mengurusi bar keluarga, distrik galangan kapal di Glasgow. Mengenal kepribadian banyak orang dari muda menjadi sebuah modal berharga dalam menangani tim sebesar MU. Kegigihan dan optimisme selalu ditunjukkan adalah ciri khas klan Ferguson. Inilah yang menjadi pegangan Sir Alex dalam mengarungi karirnya sebagai pemain sepak bola dan manajer sepak bola. Lalu pada bab batal pensiun, determinasi, kegigihan, dan optimisme khas Ferguson benar-benar tercermin dalam setiap pertandingan MU di bawah Sir Alex. Seringkali MU mampu menang di menit terakhir setelah tertinggal gol dari lawan. Tidak ketinggalan juga, Sir Alex memberikan satu bab tersendiri untuk setiap pemain di bawah binaannya, seperti Rio Ferdinand, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Roy Keane, dan juga Wayne Rooney. Para pemain-pemain ini memiliki kesan mendalam bagi Sir Alex seperti sosok Kapten Rio Ferdinand, David Beckham, dan juga Cristiano Ronaldo, yang merupakan talenta terbaik yang pernah dibina oleh Sir Alex. Dalam buku ini, Sir Alex juga memberikan kesan pada pemain-pemain yang direkrutnya. Ada yang dipuji, ada juga yang dikritisi, karena sebagai seorang manajer tidak mudah juga melakukan transfer dengan tingkat keberhasilan tinggi. Persaingan dengan tim-tim papan atas Liga Inggris seperti Arsenal, Liverpool, Chelsea, dan rival sekota mereka, Manchester City, dan juga manajer tim rival seperti Arsene Wenger dan juga Jose Mourinho juga diulas dalam buku ini. Liverpool juga menjadi klub paling disegani oleh Sir Alex. Pembaca juga akan merasakan momen ketika malam bersejarah di Moskow tahun 2008, di mana Sir Alex sukses mengantarkan MU mengalahkan Chelsea dan keluar sebagai juara Liga Champions. Momen yang tidak akan dilupakan oleh seluruh fans MU. Kini, pada usianya yang ke-78, dia masih mendukung MU dengan menjadi salah satu direkturnya. Tidak boleh dilupakan juga pemain muda angkatan 92 yang menjadi tulang punggung tim MU. Sebuah generasi emas yang memiliki loyalitas dan sudah dianggap keluarga sendiri oleh Sir Alex. Barcelona diakui menjadi lawan terbaik yang harus dilawan oleh skuad MU angkatan 92. Kemenangan Manchester City lewat investasi besar-besaran mendapat perhatian pula. Namun menurut Sir Alex,
Manchester City tidak memiliki kapasitas untuk mempertahankan gelarnya. Dibutuhkan kerja keras untuk dapat mempertahankan gelar. Soal media, Sir Alex memang bukan sosok yang disukai oleh para pemburu berita. Prioritas pertama adalah jangan pernah mengungkapkan kelemahan tim. Menang dalam pertandingan itu lebih penting, bukan terlihat pintar dalam konferensi pers. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan memberi jawaban buruk, ujar Sir Alex. Buku Sir Alex Ferguson, autobiografi saya, adalah refleksi kesuksesan manajer terbaik dalam sejarah Liga Inggris. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Sir Alex, berawal dari Govan, distrik galangan kapal di Glasgow, teman, keluarga, hingga karirnya sebagai seorang manajer sepak bola yang sukses. Kelebihan dari buku ini adalah kronologis cerita dalam buku ini ditulis dengan lengkap dan runtut sesuai dengan perasaan yang Sir Alex rasakan. Perasaan tentang lapangan hijau, tim rival, manajer rival, dan juga tentang para pemainnya. Bahasanya juga mudah dipahami, bahkan oleh para pembaca yang tidak mengerti sepak bola. Terlebih, ada beberapa lembar foto yang terselip di setiap lembar halaman dan juga dibubuhi caption dari Sir Alex yang membuat para pembaca tidak merasa bosan dengan buku ini. Kekurangan buku ini adalah meskipun buku ini sangat menarik dan menjadi bestseller, tetapi awal kemunculan buku ini menjadi sebuah kontroversi karena Sir Alex berani membuka kejadian-kejadian yang sebenarnya masyarakat luas tidak tahu. Namun di balik suksesnya buku ini ternyata juga terdapat beberapa kesalahan. Seperti kurang keakuratan data dalam buku ini adalah kesalahan terbesar dari penulis. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya. Sampai jumpa di lain waktu.